Shalom. Puji Tuhan kalau di malam hari ini kita kembali dihantarkan untuk mengikuti bakti ibadah tengah minggu kita. Mari kita tetap setia untuk mengikuti ibadah kita. Kita masuk hadirat Tuhan, undang Tuhan Yesus hadir, melingkupi hati dan pikiran kita, agar kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan lewat ibadah kita di malam hari ini. Mari kita sembah Tuhan dengan lagu pujian, Ku Tetap Cinta. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, tak
persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia. Untuk selama-lamanya. Sungguh alangkah baik ya Tuhan, kasih-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, Engkau senantiasa selalu menjagai. Engkau senantiasa selalu melingkupi kami dengan kuasa-Mu. Sehingga Tuhan di malam hari ini, kami dapat kembali mengikuti bakti ibadah kami. Tuhan Yesus Kristus, berkenan kiranya Engkau memperlayakan kami untuk datang beribadah kepadamu. Kami rindu ya Tuhan, ibadah yang kami lakukan di malam hari ini, itu dapat menjadi berkat, itu dapat menjadi kesaksian Tuhan bagi keseliling tetangga kami dan bagi keluarga kami. Seperti lagu pujian kami ya Tuhan Yesus Kristus, sungguh terlalu banyak ya Tuhan Yesus Kristus yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Tidak akan mungkin kami dapat membalas setiap kasih-Mu, tidak akan mungkin kami dapat membalas setiap oh Tuhan Yesus Kristus kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Selain kami datang untuk menyembah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau meletakkan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkenan kiranya Engkau menjamah kami, memberikan kepada kami hati yang baik, hati yang lembut. Sehingga ya Tuhan, kami dengan sungguh-sungguh mengikuti ibadah kami. Kami dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami mau memuji nama-Mu. Bapa, pimpin ibadah kami dari awal sampai pada penghabisannya. Kiranya kuasa-Mu saja yang bekerja, kuasa-Mu saja yang bertakhta ya Tuhan, di atas pujian pengagungan yang akan kami naikkan kepadamu. Bapa yang baik, berkenan kiranya kasih-Mu ya Tuhan Yesus Kristus yang mempersatukan kami lewat ibadah yang kami lakukan saat ini. Walaupun secara online, tapi kami percaya jika kami bersepakat untuk mengikutinya, Engkau hadir ya Tuhan. Kau mempersatukan kami lewat setiap pujian, lewat setiap ibadah yang akan kami agungkan, yang akan kami naikkan kepadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami meletakkan setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani, yang memimpin pujian, yang bermain musik, yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan Yesus Kristus, urapan-Mu hadir dalam segenap kehidupan mereka, sehingga ya Bapa, bukan dengan kebiasaan dan kebiasaan mereka melayani akan Engkau, tapi semuanya karena kasih karunia, semuanya karena anugerah yang Kau berikan kepada mereka. Biarlah mereka meletakkan kehidupan mereka, meletakkan setiap pelayanan mereka hanya ke dalam tangan-Mu, sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan semuanya berkenan di hadapan-Mu. Pimpin ibadah kami dari awal sampai pada penghabisannya ya Bapa, sebab kami rindu ya Tuhan, ibadah ini dapat menjadi ya Tuhan kesaksian, dapat menjadi terang bagi keluarga kami, bagi tetangga kami, dan bagi siapapun yang Tuhan Yesus Kristus menyaksikan, yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Inilah setiap doa kami, inilah setiap permohonan kami, yang kami mohonkan, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ada haleluya saudara? Haleluya. Sungguh terlalu banyak kasih yang Tuhan Yesus berikan, kebaikan yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita sebagai umat Tuhan, kita mau tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus, mencintai Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Dan biarlah kita tidak jemu-jemu untuk melayani Tuhan, tapi kita semakin giat melayani Tuhan, sehingga lewat kehidupan kita nama Tuhan Yesus Kristus boleh dipuji dan dimuliakan. Mari kita sambung pujian kita dengan lagu pujian Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar
kekuatan yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita jangan lelah bekerja di ladang Tuhan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Mau dibangun di atas dasar iman kepada Tuhan Yesus? Haleluya. Mari saudara, jika kita mau dibangun di atas dasar iman kepada Tuhan Yesus Kristus, saat ini mari kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita buka pikiran kita buka telinga kita, agar firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini dapat kita terima dengan baik. Mari kita angkat lagu pujian kita dengan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, kini
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami Bapa, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sungguh Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan kami percaya kalau Engkau ada ya Tuhan di dalam ibadah kami di malam hari ini. Kami merasakan jamahan-Mu, kami merasakan lawatan-Mu boleh ada ya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, seperti lagu pujian yang kami naikkan kepadamu, biarlah di sepanjang kehidupan kami mau tetap mencintai akan Engkau sampai selama-lamanya. Bapa, bahkan kami rindu Engkau pakai kami menjadi alat-Mu dimanapun kami berada Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, setiap pujian dan pengagungan yang kami naikkan kepadamu, biarlah Engkau menerima semuanya untuk menjadi ya Tuhan Yesus Kristus pujian dan pengagungan yang menyenangkan hati-Mu saja. Kalau saat ini Tuhan, kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, urapan-Mu hadir ke dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Jamah kami Tuhan, jamah hati kami. Agar jangan ada ya Tuhan daripada kami yang mengeraskan hati, tapi lembutkan setiap hati kami ya Bapa, agar setiap firman yang akan disampaikan dapat kami terima dengan baik, sehingga firman itu dapat mengubahkan kehidupan kami, agar kami hidup benar-benar seturut dengan kebenaran firman-Mu, ada di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu saja. Bapa, hamba-Mu sebentar yang akan Kau pakai untuk mewartakan sabda kebenaran firman-Mu. Kami bermohon berkenan kiranya Engkau berikan kepada hamba-Mu kekuatan, dan Kau berikan kepada hamba-Mu hikmat marifat yang berasal daripada-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, Kau telah terlebih dahulu berbicara kepada hamba-Mu. Berkenan kiranya urapan-Mu hadir ke dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga Tuhan, setiap apa yang akan terucap semuanya berasal daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Kau urapi hamba-Mu dari ujung rambutnya sampai telapak kakinya. Kuasa-Mu saja yang bekerja di dalam kehidupannya saat hamba-Mu ini mewartakan sabda kebenaran firman-Mu. Sehingga Tuhan, kami semua yang mendengar dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kami semua sama-sama terberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada malam hari ini. Berkuasalah ya Tuhan Engkau di dalam kehidupan kami, bertakhtalah ya Engkau Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah kami, sehingga ya Tuhan Yesus Kristus setiap firman Tuhan yang akan ditaburkan semuanya dapat kami terima dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Terpuji bagi nama Tuhan, Allah kita, Allah yang penuh kasih, Allah yang memberikan damai sejahtera dan kemerdekaan bagi kita. Saat ini kita telah di penghujung bulan dan kita akan memasuki namanya bulan September. Kita sungguh sangat berbahagia
karena kasih Tuhan, karena rahmat Tuhan, anugerah Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita, sehingga sampai saat ini kita ada semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tiba saatnya saat malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam kitab 2 Timotius yang pertama ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran sehat. Amin. Tema firman Tuhan bagi kita saat malam hari ini adalah ajaran sehat. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, setiap orang atau manusia ingin selalu hidup sehat. Berbagai cara akan dilakukan untuk mencapai tingkat kesehatannya, seperti mengatur pola makan, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan menjalani gaya hidup yang sehat. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah surat daripada Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, yaitu suatu nasihat agar menjadi kuat dalam imannya dengan mengikuti Yesus Kristus sebagai teladan yang tetap taat dalam apapun yang dia lakukan. Rasul Paulus mengatakan ini bahwa Timotius memiliki iman yang sejati, iman yang memiliki hati nurani yang tinggi, seperti apa yang ada pada ibunya dan neneknya, yaitu Eunike dan Lois. Banyak hal juga yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius ini, seperti dia harus tekun membaca kitab suci, menasihati dan mengajar, serta tidak mengabaikan karunia yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Rasul Paulus telah mengajar Timotius ini agar dia memiliki hati nurani yang baik. Dia harus ingin senantiasa hidup dalam kebenaran. Rasul Paulus menasihati Timotius agar memegang teguh ajaran kasih yang daripada Kristus dalam iman dan kasih kepada Kristus. Dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus berpaling dari dosa dan kita hidup dari kebenaran. Tidak berkompromi dengan kejahatan, yaitu segala tipu muslihat iblis, tetapi kebenaran yang daripada Tuhan akan senantiasa kita beritakan. Firman Tuhan yang kita baca saat malam hari ini dikatakan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran sehat. Orang-orang percaya harus terus berpegang pada firman-Nya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Itulah yang kita dengar dalam pengajaran yang kita terima saat malam hari ini, sebagai kita
orang Kristen. Kata berpegang dalam kalimat ini yaitu memiliki arti suatu ketekunan. Kita harus bergantung kepada Tuhan, bertekun dan berpegang pada kepercayaan kita sebagai kita orang yang percaya kepada Tuhan. Dan berarti kita harus takut kepada Tuhan. Seperti dalam kitab Ulangan 10 ayat 20 berkata, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya lah harus engkau beribadah, dan terpaut demi namanya haruslah engkau bersumpah. Kita harus bersumpah, saudara-saudaraku, bahwa mengikut Yesus adalah suatu keputusan kita dan hanya beribadah kepada Dia saja. Yang berarti dalam kehidupan kita, kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati, hidup penuh dengan ketaatan kepadanya, dan melayani Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Seluruh jiwa kita saat kita beribadah kepada Tuhan, hati kita harus melekat pada Tuhan seperti pokok anggur dengan carangnya. Orang yang melekat pada Tuhan adalah orang yang mengenal Tuhan dan hanya cinta kepada Tuhan saja, dan harus terus memelihara firman Tuhan dan memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya dan memiliki pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Pengharapan yang penuh kepada Tuhan adalah kita harus mengandalkan Tuhan dalam segenap kehidupan kita sebagai kita orang yang percaya. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saat kita melekat kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan kita, seperti apa yang dikatakan dalam kitab Pemazmur yang berbunyi, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Amin. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, nama Yesus adalah menara yang kuat. Nama Yesus adalah yang menjadi pembebasan kita. Sehingga dalam segenap kehidupan kita, kita harus berseru, berdoa, dan datang kepada Yesus. Seperti Nabi Musa, dia sangat melekat pada Tuhan kita, yaitu Allah kita. Dia menyatakan isi hatinya dengan penuh kerinduan untuk melekat pada Tuhan. Bahkan dalam doanya Musa berkata, tidak mau melangkah kalau Tuhan tidak menyertai. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara-saudaraku. Kita harus mengatakan dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus itu adalah Allah Immanuel. Dia yang selalu menyertai segenap kehidupan kita. Musa mengetahui ketika ia melekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan meluputkannya dan membentengi dia dan menjauhkan dia dari segala mara bahaya, baik dari segala sakit penyakit yang menular maupun musuh-musuh, di mana Nabi Musa mengatakan dalam kitab Mazmur, di mana 1000 rebah di sisinya dan 10.000 rebah di sebelah kanannya,
tetapi Musa tetap berdiri teguh sebab Tuhan membentenginya. Allah adalah sumber kekuatan kita. Dia adalah kubu pertahanan kita. Dikatakan, walau 1000 reba di sisimu dan 10.000 reba di sebelah kananmu, adalah suatu gambaran yang bukan hanya sekedar simbolik saja, tetapi merupakan janji perlindungan secara rohani bagi orang yang berharap hanya kepada Tuhan. Karena kita tahu, saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa Tuhan mampu memelihara anak-anaknya bahkan di tengah kehidupan yang sukar sekarang ini, di mana dunia panik, tetapi Tuhan selalu melindungi kita. Dan Tuhan berkata di dalam Yesaya 41 ayat 13, dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kalau Tuhan sendiri yang memegang tangan kita, tidak ada yang perlu kita khawatirkan, asal kita pun tidak melepaskan genggamannya. Bagaimana dengan kita? Sebagai kita orang yang percaya kepada Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh melekat pada Tuhan? Mari kita jawab dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sebagai kita pengikut Kristus, adalah kita harus berpegang pada kebenaran firman Tuhan, yaitu pada ajaran sehat, yaitu ajaran Kristus. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih, sebab dikatakan dalam kitab 2 Yohanes 1 ayat 9 berbunyi, setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus tetapi melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus memiliki apa yang namanya ajaran Kristus. Sebab firman Tuhan sangat jelas mengatakan, barang siapa setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Tentu kerinduan kita sebagai kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki Allah Bapa dan Anak, yaitu Yesus Kristus. Ini ditulis oleh Rasul Yohanes yang bertujuan untuk meneguhkan iman kita, untuk berhati-hati terhadap penyesat dan antikristus yang telah datang. Dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku, dunia saat ini telah banyak kita dengar pengajaran-pengajaran yang palsu. Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap berteguh dalam iman kita dan percaya pengajaran palsu itu bukanlah ajaran sehat. Tapi yang harus kita lakukan ia adalah kita bertekun dalam firman Tuhan, membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, karena itu adalah ajaran yang sehat, ajaran daripada Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam setiap kehidupan kita harus tentu bertanya, bagaimanakah ciri-ciri ajaran sehat itu?
Yang pertama adalah sesuai dengan Injil sepenuh, yaitu firman Allah. Kita harus berakar penuh dalam firman Tuhan, dan kita akui, saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan itu sebagai kebenaran, dan kita harus percaya bahwa Alkitab itu adalah sumber iman dan kebenaran yang diilhamkan oleh Allah kepada kita. Alkitab menyampaikan firman Tuhan itu adalah yang penuh kuasa, karena Roh Kudus yang menuntun setiap perkataan, setiap kalimat yang tertulis dalam Alkitab itu. Alkitab ditulis sesuai dengan perkataan Allah sendiri yang berguna untuk mengajar, menegur, menunjukkan kesalahan, dan mendidik orang untuk hidup di mata Allah sesuai apa yang dikatakan dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang dilengkapkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Contoh perbuatan baik adalah menuruti perintahnya dengan memberi persembahan dengan benar dan membaca khatam, mengasihi sesama, dan banyak hal lainnya. Itulah yang menjadi kerinduan hati kita. Kita harus giat membaca khatam kita seperti apa yang kita lakukan dalam gereja kita, Gereja Betel Injil Sepenuh Jalan Baladewa. Terpuji bagi nama Tuhan, diberikan kesetiaan kepada kita semua untuk mengikutinya 4 pasal setiap hari. Haleluya. Ciri-ciri ajaran sehat yang kedua adalah berpusat hanya pada keselamatan. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengajarkan keselamatan hanya melalui Yesus. Tuhan itu adalah juru selamat satu-satunya. Dan Rasul Petrus juga mengajarkan bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Maka secara langsung Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat umat manusia seperti yang tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bagaimana kita agar bertumbuh? Apabila kita ingin bertumbuh dalam Kristus, kita perlu meningkatkan iman kita, meningkatkan jam-jam ibadah kita kepada Tuhan, dan kita juga meningkatkan pengetahuan akan Tuhan, dan kita harus selidiki dasar iman kita kepada Yesus. Dasar iman kita kepada Yesus adalah kita harus memiliki pengharapan yang sejati. Kita harus belajar mengenal Yesus Tuhan kita, tentu dengan bimbingan Roh Kudus, sehingga kita dapat mengetahui pengetahuan yang benar tentang Kristus dan pengajarannya, dan kemudian kita menjadi pelaku firman Tuhan
yang membawa kita semakin bertumbuh dalam Kristus sebagai kepala gereja. Ciri-ciri ajaran sehat yang ketiga adalah memiliki iman yang murni, seperti iman yang diterima oleh Rasul Timotius. Iman yang murni itu adalah mata yang tertuju hanya kepada Kristus yang memimpin kita dalam iman dan membawa kita kepada kesempurnaan seperti apa yang dialami oleh Yesus, bahwa Yesus itu adalah sempurna. Saudara-saudaraku, menuju kesempurnaan itu adalah sangat sulit. Tapi kita harus memiliki iman yang teguh, iman yang murni. Seperti itulah yang harus kita lakukan. Kita harus fokuskan hidup kita hanya kepada Tuhan. Hati yang percaya kepada Yesus adalah hati yang tulus, yang tidak bersandar pada pengertian sendiri tanpa tipu daya, atau hati yang mencari keuntungan sendiri. Seperti pujian kita yang mengatakan, mataku tertuju kepadamu, segenap hidupku kuserahkan kepadamu. Bimbing aku Tuhan masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu, ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Haleluya. Yang kita harus lakukan adalah membesarkan kerajaan Tuhan. Kalau kita ingin membesarkan kerajaan Tuhan, mari kita lakukan dengan mata yang tertuju, agar kita senantiasa hidup selalu menyenangkan hati Tuhan. Dalam kitab Ibrani 12 ayat 2 berbunyi, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Amin. Kisah ini adalah mengajarkan bahwa Kristus adalah pemimpin dan menyempurnakan iman kita dan meletakkan dasar iman kita itu melalui ketaatan dan kita dan kebangkitannya, dan Yesus memberikan teladan yang sempurna. Untuk itulah kita harus mengikuti teladan daripada Yesus. Kita lihat saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus menanggung salib dengan mengabaikan kehinaan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Yesus, Dia katakan dengan perkataan yang terakhir, sudah selesai. Salib Yesus berbicara memang sangat sulit, saudara-saudaraku. Apa yang menjadi penderitaan daripada Yesus? Yesus merasakan rasa sakit, ejekan, penghinaan. Dia alami di kayu salib. Sebagai kita anak-anak Tuhan, kita harus mengingat bagaimana sengsara yang dialami oleh Yesus. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kita mengikuti Yesus, kita jangan main-main lagi, tetapi kita harus tetap setia mengikuti segala peraturan ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Ciri-ciri ajaran sehat yang keempat adalah menghasilkan buah, yaitu mendorong umat yang percaya untuk tetap taat dan saling mengasihi
dan menghasilkan kehidupan yang baik sesuai dengan hasil dari iman. Buah yang baik adalah buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus, seperti kalau kita lihat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Dan biarkan Roh Kudus mengendalikan segala hidup kita agar semakin nyata buahnya dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Sebab dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Allah memberikan suatu tugas kepada kita. Allah memberikan kita suatu tugas agar kita pergi dan kita harus menghasilkan buah. Allah yang memilih kita, Allah yang menjadikan kita sebagai kita pengikut Kristus. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Seperti apa yang dikatakan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tentu dalam setiap kehidupan kita sebagai kita orang yang percaya, kita membutuhkan jawaban daripada setiap doa kita. Kita harus pergi dan menghasilkan buah yang benar, yang mempunyai manfaat yang kekal. Dan apa yang kita minta dalam nama Yesus diberikan kepada kita sesuai dengan permintaan, agar kita hidup dalam kebenaran, yaitu dalam Injil Kristus. Sebab dikatakan dalam Matius 7 ayat 7 berbunyi, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Inilah kehidupan yang harus kita miliki sebagai kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita. Terlebih-lebih kita cari dulu wajah Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita, kita harus hidup dalam ajaran Kristus, yaitu ajaran yang sehat, yang selalu membimbing dan menuntun hidup kita, sehingga kita bertumbuh dalam Kristus menuju kehidupan yang abadi. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sebagai ayat terakhir bagi kita malam hari ini, yaitu dalam kitab Titus 2 ayat yang pertama sampai dengan 10, yang perikopnya kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang yang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik.
dan dengan mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dan berbuat baik, hendaklah jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawanmu menjadi malu, karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan Allah Juru Selamat kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan telah kita dengarkan saat malam hari ini. Bagaimana ciri-ciri ajaran sehat dan bagaimana dengan kita sebagai umat Tuhan. Kita harus memiliki satu kewajiban seperti apa yang kita baca dalam Titus 2 ini, ayat yang pertama sampai dengan ke-10 ini. Kita harus memiliki hidup bijaksana dan suci, dan kita harus rajin beribadah, dan kita harus menjadikan diri kita suatu teladan, dan kita harus berbuat baik. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan sangat singkat bagi kita saat malam hari ini. Biarlah Allah Roh Kudus yang mengajarkan kepada kita dengan kuat kuasanya, agar firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah sungguh mengasihimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apa aku sungguh mengasihi Yesus. Lihat hatiku, apakah ku
dengan mengucap syukur kami datang di hadapan-Mu, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon pertolongan anugerah yang daripada Tuhan menyempurnakan ibadah yang kami lakukan saat malam hari ini. Berkati ya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang telah ikut ambil bagian dalam pelayanan kudus-Mu saat malam hari ini, yang melayani kami dalam musik, begitu juga dengan saudara kami yang melakukan jalannya sound system kami saat ini. Kami percaya ya Tuhan, Kau memberkatinya. Begitu juga dengan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Dengan kesederhanaan kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Allah menyempurnakan, biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar, kami senantiasa berpegang teguh kepada ajaran-Mu, yaitu ajaran yang sehat. Materialkanlah itu Tuhan dalam segenap kehidupan kami, sidang jemaat-Mu yang mendengarkan, agar kami senantiasa menghasilkan buah dan fokus hanya pada keselamatan yang daripada Tuhan. Itulah pengajaran yang kami terima saat malam hari ini. Sempurnakanlah ya Allah kami, Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh kasih. Kami akan menaikkan segala doa-doa syafaat kami, karena Tuhan terlebih dahulu mendengarkan setiap apa yang menjadi keluh kesah kami. Diberkatilah setiap kehidupan sidang jemaat-Mu, dari yang terkecil sampai yang tertua. Berkati mereka dalam usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Kami percaya ya Tuhan, pekerjaan itu dapat kami lakukan dengan penuh kasih yang daripada-Mu. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang ada di Gereja Betel Injil Sepenuh Jalan Baladewa. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang terikat Engkau bebaskan, yang sakit ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menjamah segenap kehidupannya. Oleh bilur-bilur Yesus, semua yang sakit dengan iman percaya kepada Tuhan, mereka telah disembuhkan. Haleluya. Dan kami juga berdoa buat ibadah-ibadah yang kami lakukan di hari-hari mendatang. Besok dalam ibadah pos doa diakonia, hari Sabtu dalam ibadah doa puasa kami, hari Minggu dalam ibadah Minggu Raya, ibadah sekolah Minggu dan remaja, ibadah kaum pria, hari Rabu juga dalam ibadah tengah minggu. Begitu juga setiap hari dalam ibadah keluarga yang kami lakukan, yaitu saat pagi hari dan saat malam hari dalam mesbah keluarga. Karena Tuhan hadir dalam setiap jam-jam ibadah yang kami lakukan. Kami percaya ya Tuhan, di saat kami beribadah kepada Tuhan, Tuhan yang menolong setiap kehidupan kami. Berkatilah Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menjadi pelayan kudus-Mu dalam setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan. Berkati Ibu Gembala kami, berkati keluarga Pendeta Silo, berkati Pendeta Susi dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau panggil menjadi perkakas Tuhan. Dari pendeta-pendeta muda sampai para pembela sidang, Tuhanlah yang menyertai, Tuhan yang memperlengkapi kami dengan seluruh perlengkapan senjata terang yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih. Saat malam hari ini
kami telah melakukan ibadah bakti kami kepada Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu yang ada di Gereja Betel Injil sepenuh Jalan Baladewa. Berkati juga saudara-saudara kami di luar gereja kami yang ikut bergabung dalam ibadah tengah minggu saat malam hari ini. Biarlah api surga bergema dalam setiap kehidupan mereka. Terlebih-lebih rumah gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu senantiasa lawatan Tuhan terjadi, sehingga di saat kami beribadah kepada Tuhan, sinar kemuliaan-Mu akan nyata, dan Engkau jadikan kami sidang jemaat-Mu menjadi saksi Tuhan bagi para tetangga gereja kami, kiri, kanan, belakang, depan rumah gereja kami. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah segala ibadah yang kami lakukan saat malam hari ini. Kami akan tutup ibadah kami ini, ya Tuhan Yesus, dengan datang menyapa-Mu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.